Ayat hari ini adalah 2 Samuel 23, ayat 1-7. Mari kita baca bersama. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan, membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya, mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Amin. Saya akan membagikan firman dengan judul, Cara Menghadapi Duri. Di dalam nas hari ini tertulis kisah tentang duri, dan juga tentang bagaimana duri itu harus dihadapi. Seluruh bagian ini diberi judul perkataan Daud yang terakhir. Kini Daud sedang berada pada senja kehidupannya. Namun, perkataan terakhir Daud ini bukanlah semacam wasiat biasa. Sebaliknya, Daud sedang berbicara seperti seorang nabi, menyampaikan firman Allah sebagai wakilnya. Roh Tuhan turun atas Daud, memberikan firman ke dalam mulutnya, dan firman itu dicatat serta diteruskan kepada kita di dalam bagian Alkitab ini. Jika isi bagian ini diringkas dengan sederhana, kita dapat berkata demikian. Keberhasilan Daud yang takut akan Allah dan penghakiman atas orang-orang jahat, yaitu musuh-musuh Daud. Itulah isi nas hari ini yang diberi judul perkataan Daud yang terakhir. Dalam nas hari ini, bagaimana musuh-musuh Daud digambarkan? Mereka digambarkan sebagai duri. Mari kita membaca bersama ayat 6 dan 7. Kita baca bersama. Tetapi orang-orang yang dursila mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api pigas dibakar habis. Amin. Musuh-musuh Daud dalam satu kata adalah orang-orang jahat. Allah berkata bahwa mereka seperti duri. Alkitab menyatakannya dengan sangat tegas. Mereka adalah orang-orang yang tidak berguna dan akan dibuang. Namun nas hari ini tidak hanya berkata bahwa musuh-musuh itu, orang-orang seperti duri itu, adalah orang-orang semacam itu. Nas ini juga mencatat bagaimana mereka harus dihadapi dan bagaimana kita harus bersikap terhadap mereka. Pertama-tama, nas hari ini berkata bahwa mereka tidak dapat dipegang dengan tangan. Lalu jika seseorang hendak menyentuh mereka, bagaimana ia harus menyentuhnya? Ia harus membawa besi dan gagang tombak. Orang seperti duri tidak dapat dipegang atau disentuh dengan tangan. Jika hendak menyentuhnya, orang harus membawa alat seperti besi dan gagang tombak. Dengan kata lain, tidak ada jalan lain selain bertempur. Orang-orang jahat, yaitu musuh-musuh Daud, juga adalah musuh-musuh Allah. Di dalamnya ada isyarat bahwa dengan mereka orang tidak dapat bergandengan tangan dan membangun hubungan yang bersahabat. Dengan mereka hanya ada peperangan. Alkitab berkata bahwa terhadap mereka dan mengenai cara menghadapi mereka, hanya ada jalan penghakiman, dibakar dan disingkirkan. Namun sepanjang minggu ini, ketika saya mempersiapkan dan merenungkan firman ini, entah mengapa saya terus berhenti pada gambaran duri itu. Saya terus merenungkan firman ini dengan pertanyaan, apakah duri itu hanya musuh Daud? Hanya musuh Allah? Apakah ia hanya suatu keberadaan yang tidak ada hubungannya dengan saya? Yang tidak boleh saya dekati sembarangan, bahkan tidak dapat saya sentuh dengan tangan. Ketika saya berdoa dan merenungkannya, akhirnya gambaran duri itu mulai datang kepada saya dengan cara yang berbeda. Pada suatu waktu doa dini hari, tiba-tiba Tuhan memberikan satu kesadaran di dalam hati saya. Kesadaran itu adalah bahwa setiap orang setidaknya memiliki satu duri. Karena itu saya tidak punya pilihan selain mengakui, di dalam diriku pun ada duri. Karena itu aku pun bisa menjadi semak duri. Bahkan, aku pun adalah semak duri yang berduri. Hidup manusia membawa satu duri masing-masing. Maka saya pun menyadari, saya juga tidak dapat menghindar dari kenyataan bahwa saya adalah semak duri. Saya telah hidup dengan menusuk orang lain, bahkan lebih daripada itu, menusuk diri saya sendiri. Saya pun hanyalah semak duri. Lalu saya mulai merenungkan bagaimana Allah menghadapi semak duri. Apakah Allah benar-benar hanya menghadapi semak duri dengan besi dan gagang tombak?
Apakah semak duri benar-benar hanya harus diabaikan dan dibakar? Kalau begitu, apakah Allah juga akan memperlakukan saya dengan cara seperti itu? Alur pikiran saya mengalir ke sana. Namun di tengah perenungan itu, Tuhan memberikan hati yang sama sekali berbeda. Di dalam Alkitab ada cukup banyak duri, banyak kehidupan yang berduri. Namun Allah telah menghadapi kehidupan-kehidupan berduri itu dengan berbagai cara dan dalam berbagai bentuk. Pertama adalah Musa. Mari kita membaca kisah para rasul 7:35-36 sambil melihat layar. Kita baca bersama. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di Padang Gurun 40 tahun lamanya. Amin. Allah menampakkan diri kepada Musa ketika ia berusia 80 tahun. Dan Allah memanggilnya menjadi pelayannya. Musa adalah orang yang sudah pernah gagal dan sudah mengalami keputusasaan yang pahit. Pengalaman kegagalan dan keputusasaan itu menjadi duri, sehingga ia menjadi kehidupan seperti semak duri yang mengembara di padang gurun. Namun kepada Musa yang berduri seperti itu, Allah datang melalui nyala api di tengah semak duri. Semak itu jelas sedang menyala, tetapi tidak habis terbakar. Sampai saat itu, mungkin Musa mengira bahwa ia harus membakar dan menghabiskan dirinya sendiri. Pelayanan, semangat, dipakai oleh Allah. Mungkin ia mengira semua itu harus ia tanggung dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Namun semak duri yang ia lihat pada hari itu menyampaikan cerita yang sama sekali berbeda. Panggilan bukanlah sesuatu yang ditanggung dengan membakar diri sendiri, menghabiskan diri sendiri, dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. Namun, ketika Allah hadir, ia dapat memancarkan api Allah tanpa habis terbakar. Artinya, sekalipun bukan pohon aras yang baik dan mahal, seseorang tetap dapat dipakai oleh Allah. Bahkan kayu seperti semak duri, kayu yang tidak bernilai dan hanya dibuang, jika Allah memegangnya dan memakainya, Allah dapat memakainya. Cara pertama Allah menghadapi duri adalah ini. Semak duri menjadi tempat untuk melepaskan prasangka dan luka saya, menjadi jalan untuk bertemu Allah yang sejati, dan menjadi sarana untuk mengalami hadirat Allah. Itu adalah waktu ketika Allah menyentuh semak duri dengan cara yang sama sekali berbeda. Waktu ketika Allah bertemu dengan satu orang bernama Musa dengan cara yang sama sekali berbeda. Akhirnya, seseorang yang tertunduk dalam kegagalan dan keputusasaan berdiri teguh dan melangkah menuju hidup serta panggilan yang baru. Nyala api di semak duri menjadi waktu seperti itu bagi Musa yang berada di tengah kegagalan dan keputusasaan. Kisah duri yang kedua adalah Rasul Paulus. Mari kita membaca 2 Korintus 12:29 bersama. Kita baca bersama. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Amin. Nas yang kita baca hari ini adalah kesaksian Rasul Paulus yang terkenal. Pengakuan tentang saat ketika kelemahan, yaitu kekurangan, menjadi sesuatu yang dapat ia banggakan. Rasul Paulus yang besar itu mengaku bahwa di dalam tubuhnya ada duri. Dan ia berkata bahwa ia telah memohon 3 kali supaya duri itu disingkirkan. Namun Allah tidak mengabulkan doa itu. Jika seseorang sudah memohon dengan sungguh-sungguh 3 kali, apalagi jika yang memohon adalah Rasul besar seperti Paulus, bukankah seharusnya Allah mengabulkan permintaan seperti itu? Tetapi Allah tidak melakukannya. Yang penting adalah alasannya. Bukan karena Allah membenci Paulus, atau karena doa Paulus kurang, maka Allah tidak mengabulkannya. Allah memiliki pekerjaan yang hendak ia lakukan melalui duri itu. Pekerjaan itu adalah memberikan kasih karunia yang cukup dan menyempurnakan kuasanya. Melalui duri yang tumbuh di dalam diri Paulus, Allah hendak menyempurnakan kuasanya dan memenuhi kasih karunia yang ia curahkan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam diri seorang rasul, Allah sedang menyatakan melalui duri apa yang sungguh cukup dan apa yang sungguh sempurna.
Orang-orang mengira keadaan tanpa duri adalah keadaan yang cukup, dan berkata bahwa hanya jika duri itu hilang, barulah seseorang dapat menjadi sempurna. Namun Allah berkata bahwa melalui duri itu, ketika seseorang memikirkan Allah, ketika melalui duri itu ia tidak menjadi sombong melainkan rendah hati, barulah ia menjadi utuh dan barulah ia menjadi sempurna. Demikianlah Allah menghadapi dan menyentuh duri yang ada di dalam diri seorang rasul. Kepuasan yang justru menjadi sempurna melalui kekurangan. Keutuhan yang justru dipenuhi melalui ruang yang kosong. Melalui duri, Allah sedang membentuk satu orang itu menjadi rasul yang besar dan membuatnya selalu tinggal di dalam Allah. Kisah duri yang ketiga adalah Tuhan kita Yesus. Mari kita membaca Markus 19 vers 11 bersama. Kita baca bersama. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Amin. Yesus mengenakan mahkota yang dianyam dari duri di atas kepalanya. Ia menerima begitu saja duri manusia, tusukan manusia. Sebenarnya, siapakah dia? Dialah pribadi yang di dalam nas hari ini berkata, melalui mulut Daud, orang seperti semak duri tidak dapat dipegang dengan tangan. Dialah Allah yang memperingatkan. Orang yang menyentuh semak duri seperti itu harus membawa besi dan gagang tombak. Yesus yang mengenakan mahkota duri adalah pribadi yang sama. Di atas kepala, dia yang berkata bahwa duri tidak dapat dipegang dengan tangan, diletakkan mahkota yang dibuat dari duri itu. Ia berkata bahwa orang harus membawa gagang tombak, tetapi justru gagang tombak itu berada di tangan orang-orang seperti semak duri di pihak yang berlawanan, di tangan musuh-musuhnya. Dia yang sangat mengetahui seperti apa orang yang seperti semak duri itu, sekarang menerima duri orang-orang seperti semak duri itu dengan seluruh tubuhnya. Dengan seluruh tubuhnya, ia memeluk duri itu dan tombak itu. Dan ia menyembuhkan setiap duri mereka satu demi satu. Dengan darah kehidupan yang mengalir dari setiap tempat yang tertusuk, ia menyembuhkan dan memulihkan duri-duri itu. Duri-duri yang menusuk dirinya satu demi satu. Di dalam nas hari ini ada kisah tentang satu orang yang disembuhkan seperti itu. Ia adalah Daud. Sebenarnya Daud juga adalah orang berduri. Seorang manusia biasa seperti semak duri yang pernah menusuk seseorang dan juga tertusuk oleh seseorang. Bagi Daud yang seperti itu, Allah rela tertusuk dan rela mencurahkan darahnya, lalu menyingkirkan duri-duri yang tumbuh pada dirinya satu demi satu. Dan Daud yang dahulu adalah semak duri, kini mengaku demikian. Ini ayat 4, mari kita baca bersama. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Amin. Semak duri itu menjadi apa? Ia menjadi rumput muda yang baru. Semak duri yang bahkan tidak dapat disentuh menjadi tunas muda, menjadi rumput muda yang bertumbuh setelah hujan. Allah menjadikan Daud seperti rumput muda itu. Daud telah menerima kasih karunia seperti ini. Tetapi setiap kali duri baru tiba-tiba tumbuh, ia pasti merasakan kembali bahwa ia pun pernah menjadi semak duri yang penuh duri. Ketika ia mengambil istri Uria, duri-duri itu sedang tumbuh kembali. Ketika ia membunuh Uria, hambanya yang setia, ia pasti semakin jelas menyadari bahwa dirinya adalah semak duri. Namun Allah tidak membiarkannya tetap menjadi semak duri. Allah menerima durinya, rela tertusuk, dan dengan demikian menyingkirkan duri-duri dari tubuhnya satu demi satu. Lalu Allah menjadikannya seperti rumput muda yang bertunas kembali di bawah sinar pagi tanpa awan, di tanah yang subur dan lembab setelah hujan. Dalam ayat 5, Daud mengakui Allah yang seperti ini. Mari kita membaca ayat 5 bersama. Kita baca bersama. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya, dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah dia yang menumbuhkannya. Amin. Apa yang terus-menerus tampak di dalam pengakuannya? Tampak pengakuan ini, Allah yang menegakkan, Allah yang melakukan, dan Allah yang akan menggenapi. Itulah pengakuan bahwa Allah telah menegakkan kehidupan seperti semak duri menjadi kehidupan seperti tunas baru. Dan Allah telah menggenapinya. Allah yang melakukan itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati Minggu Pentakosta. Pada musim yang mulia dan penuh berkat ini, kiranya saudara mengingat kasih karunia Allah yang melalui Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudus dan menghidupkan kembali hidup kita. Hidup yang telah menjadi daging semata. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan. Sebagaimana ia menjadikan kita roh yang hidup oleh Roh Kudus, saya percaya ia juga akan mengubah kita yang seperti semak duri menjadi seperti tunas baru, seperti rumput muda. Cara menghadapi duri.
Pada awalnya, duri itu tidak boleh dipegang dengan tangan dan harus disentuh dengan besi serta gagang tombak. Namun Allah kadang-kadang melalui nyala api di semak belukar menjadikan semak duri yang tidak bernilai sebagai pemimpin suatu bangsa. Kadang-kadang melalui duri di dalam tubuh, ia menyempurnakan seorang pelayan sampai menjadi utuh. Semua ini terjadi karena Tuhan kita tidak menghindari duri, melainkan memeluknya, rela tertusuk, dan mencurahkan darahnya yang mahal tanpa menahan apapun. Kita yang dahulu tidak dapat dipegang dengan tangan, Tuhan peluk erat di dalam dekapannya. Alih-alih menggenggam gagang tombak, ia sendiri tertusuk oleh tombak itu, dan dengan demikian melelehkan duri-duri yang menutupi tubuh kita satu demi satu. Kiranya duri-duri yang tumbuh di dalam diri kita dilelehkan dan disingkirkan oleh darah Yesus Kristus. Sehingga kita memulihkan hidup yang penuh kehidupan seperti tunas baru yang muncul dari tanah setelah hujan. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan. Dan dengan daya hidup itu, marilah kita juga memeluk seseorang, melelehkan serta menyingkirkan duri seseorang, dan hidup demikian. Kiranya minggu ini menjadi minggu yang diberkati, di mana kita menyampaikan dan membagikan kehidupan itu. Kehidupan seperti tunas baru, kehidupan Roh Kudus. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan yang kudus. Sambil merenungkan firman yang diberikan kepada kita, mari kita menyanyikan pembawa salib. Aku ini sangat kecil, yang terutama dari orang berdosa. Engkau memanggil aku yang tak berguna, supaya pengharapan dan kerinduan yang sungguh tidak dipermalukan, dan membuatku memberitakan salib. Kemanapun aku akan pergi, jika itu untuk berdiri bagi Tuhan. Aku akan memberitakan salib itu. Salib yang terukir pada tubuhku, harum darahnya yang mahal sampai memenuhi seluruh dunia. Hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati, aku milik Tuhan. Kuasa salib, pengharapan salib, hanya Tuhan yang hidup di dalamku. Aku ini sangat kecil, yang terutama dari orang berdosa. Engkau memanggil aku yang tak berguna, supaya pengharapan dan kerinduan yang sungguh tidak dipermalukan dan membuatku memberitakan salib. Mari kita berdoa bersama. Mari kita melihat kembali apakah masih ada duri yang tertinggal di dalam diri kita. Duri yang keluar melalui perkataan, duri yang menusuk seseorang melalui tindakan, duri yang tampak melalui pikiran. Tuhan, singkirkanlah duriku sepenuhnya, dan jadikanlah minggu ini minggu ketika aku hidup dengan menyingkirkan duri seseorang. Mari kita menyatukan hati, berdoa bersama, dan datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur. Kami pun adalah keberadaan seperti semak duri. Kami hidup dengan menusuk orang lain dan juga menusuk diri kami sendiri. Begitu banyak duri itu, duri-duri yang tajam dan beracun itu, Tuhan terima dengan diam dan peluk. Dan dengan darah berharga yang Engkau curahkan dalam dekapan itu, Engkau melelehkan duri-duri yang tumbuh pada kami. Dengan demikian, Engkau menjadikan kami seperti rumput muda yang bertunas setelah hujan. Kini kami pun ingin meneladani Tuhan. Kami ingin hidup dengan mampu memeluk duri seseorang, hidup dengan menyingkirkan duri seseorang. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu melakukannya. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, supaya kami menjadi orang-orang yang sanggup menjalani tugas ini. Jadikanlah kami hidup sebagai murid yang menyerupai Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.